handphone itu tidak memberikan upah yang melekat juga pada bidang gitu ya. Jadi ini Pak Desmond ini akan mengatakan hasil ekstraksi yang dilakukan oleh ahli. Saya belum biar kita sama hasilnya. Ya, Pak permohonan ada. Ya, ini ini ini. Baiklah, untuk melakukan pertama kami untuk dan sidangan ini. Yang mulia, atas nama pemohon PK ini dan juga bersama tim penasihat hukum pemohon PK, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada yang mulia, karena hari ini kita memulai babak baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa UKAP sendiri sebenarnya tidaklah memberikan keadilan yang seimbang bagi kepentingan terdakwa. Karena apa? Karena selama ini kita tahu bahwa akses dari terdakwa kepada barang bukti itu sangatlah kecil dan hampir tidak mungkin didapatkan. Karena semua barang bukti itu ada di tangan jaksa dan terdakwa tidak punya akses. Tentang hari ini, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri kasus ini di Cirebon telah dimulai babak baru di mana Yang Mulia telah berkenan memberikan akses itu kepada terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan penetapan dan mengizinkan kepada kami untuk memberikan akses kepada barang bukti, dan kemudian hari ini diizinkan Pak Desmond Pak ahli untuk membuka barang bukti Pak Habib tersebut. Terus terang saja belum pernah terjadi seperti ini. Nah, akses ini telah dibuka di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Mudah-mudahan pengadilan lain juga akan membuat babak baru ini tercapainya keadilan bagi para terdakwa. Terima kasih. Yang kedua,
Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebijakan yang mulia telah memberikan izin memenuhi permohonan kami agar nanti akan dilakukan pemeriksaan setempat. Satu dan hal tentunya itu adalah dengan tujuan untuk dapat mendapatkan kebenaran material, dan yang mulia betul-betul kami hormati dapat memberikan akses itu tidak sesuai kepada para pemohon perkara ini. Selama pemegang dan pemegang di penasihat hukum dan seluruh masyarakat yang bersimpati kepada terdakwa ini, kepada pemohon perkara ini, dengan berikut terima kasih. Jadi Tuhan memberikan kebaikan kepada yang mulia dan seluruh. Sekarang kami ingin membuktikan sesuatu hal sebelum saya tanyakan ini agar semua menjadi terang berbuka. Itu apa sebenarnya ekstrak ini dilakukan? Itu bermula dari bahwa dalam perkara ini ada dakwaan jaksa ditujukan kepada pemohon perkara ini, di mana dalam dakwaan jaksa yang kemudian dikonfirmasi di dalam putusan-putusannya. Setelah di sini dengan putusan daripada Pak tadi, bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Egy dan Vina yang dimulai dengan pemukulan yang dilakukan di flyover, dimulai pada jam 21.15 pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu mulanya. Padahal kami sudah menganalisis dan mendapat keterangan dari para saksi bahwa sebenarnya jam 22.14, artinya lebih kurang 1 jam setelah diarahkan kembali, Vina masih hidup karena dia ternyata masih berkomunikasi dengan saudara Vidi. Sehingga adalah ini kami katakan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 27 pada jam 21.15 itu ada mulai peristiwa pembunuhan itu terjadi. Nah, untuk itulah kami membuktikannya dengan adanya percakapan di HP, yaitu milik daripada Vidi, saksi Vidi, kemudian disaksi oleh saudara Rismond Sianiban, dikeluarkan isinya, ternyata terkonfirmasilah bukti novum yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di mana kami menemukan ada bukti novum yaitu berupa ekstraksi yang ada di berkas daripada penyidik dalam berita acara daripada handphone Vina, kemudian juga terhadap komunikasi dengan Vidi, dan kemudian setelah kita ekstraksi daripada handphonenya Vidi, ternyata isinya sama. Itulah yang akan kami jelaskan sekarang ini, sehingga inilah tujuan kami menuntut ini, bahwa dengan adanya ekstraksi ini terbuktilah bahwa sebenarnya pada jam 21.15 yang dituduhkan bahwa telah terjadi pemukulan kepada Egy dan Vina itu adalah tidak benar, karena jam 22.14 Vina dan Egy masih bercakap-cakap dengan demikian bahwa pada jam yang dituduhkan itu Egy saudara Vina masih hidup. Itulah tujuan daripada dihadirkannya para saksi ini sudah palsu. Oleh karena itu saya mulai bertanya kepada Widi kembali mengingatkan apakah betul saudara memiliki HP yang itu? Itu bukan Iya, betul. Itu milik saudara? Iya. Kapan saudara serahkan itu kepada? Apakah saudara pernah menyerahkan itu kepada buka? Kapan saudara? Tanggal 18 September 2008. Betul ya, jadi itu milik saudara? Iya. Dalam hal ini saudara juga memiliki waktu komunikasi dengan Vina adalah dengan menggunakan HP ini? Iya. Kepada Pak Buka, saudara saksi Buka, apakah saudara pernah menggunakan ini kepada saudara juga? Betul. Saya menyerahkan kepada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Ya. Menjelaskan bahwa kemudian saudara juga telah menyerahkan hal itu kepada ahli Rismond. Dan saya pada Rismond, apakah saudara benar pernah menerima HP ini daripada saudara juga?
PP yang tadi. Dan ini tanggal 23. Hasil 23. Baik. Apakah saudara telah melakukan ekstraksi daripada HPI? Ya. Gitu ya? Hari. Karena saya mau bertanya, apa ada hasil? Ada Pak. Ada. Ada usaha ya. Nah, kalau begitu coba saudara tampilkan dulu hasil daripada ekstraksi. Hasil ya Pak. Itu nanti saya tanya setelah itu kita ambil dulu. Ya. Jadi ada metodologinya. Kita lihat dulu. Boleh. Ini hasilnya kan tidak banyak, makanya bagaimana saudara metode untuk menurut saudara dan rangka metode kita harus sebut dalam Jadi pertama kita melakukan seperti biasa praksi logikal, mana kita isi dari HP tersebut. Tapi kalau dari itu adalah kita tidak bisa ekstrak file-file yang terpilih. Jadi setelah kita ternyata semuanya kosong, terutama dua database yang menjadi interest saya, yaitu database MMS dalam database jalan. Kita bisa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa terjadi, saya tidak paham. Tetapi ketika saya periksa activity dari database tersebut memang terjadi banget. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah localized database, disimpan juga di dalam SQLite database, dan saya juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning, isinya ini Pak Hakim, ini saya cloning, setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Itu semua utuh, bit demi bit isi dari tablet Mito T55 ini. Saya lakukan cloning, saya lakukan ekstraksi secara file system. Di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus, maka data itu tidak tepat dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya 10 data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan di teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain. Tetapi untuk timestamp maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan mudah, karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari sampah tadi tersebut. Untuk integer tidak akan bilang yang nomor itu timestamp daripada pesan. Baik. Saya buat dalam pertanyaan umum, tidak begitu sulit ditangkap. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika saudara periksa HPI, kadang-kadang sudah kosong terdelete. Kalau itu terdelete, apakah tidak hilang daripada HPI itu semua? Dalam aplikasi atau dalam sistem komputer, penghapusan data itu hanya memindahkan data dari tempat data itu masih ada. Jadi kalau dikatakan kita delete suatu data, Ya, itu tidak hapus dari situ, tapi pindah tempat. dia pindah tempatnya ke tong sampah, tetapi dia karena dia di tong sampah maka bisa kemungkinan terjadi override, itu menimpa data baru
sampah baru melimpah sampah. Iya, sudah dibikin, tapi waktu dididik, tapi yang saudara katakan dididik itu tidak berarti tapi pindah ke tong sampah. Ngambilnya dari tong sampah itu Iya. sehingga keluar. Iya. Dapat hasilnya ya. Ini Pak, nanti bisa hasilnya. saya runningkan. Ini apanya, hasilnya ya. program. Ada yang mau saudara jelaskan dengan metodologi lagi? Metodologinya untuk pencarian pencocokan kita perlu data yang di sampah itu Pak, kalau di dalam digital itu direpresentasikan dengan bilangan-bilangan atau karakter-karakter heksadesimal. Nah, karena dia karakter, maka kita butuh filter. Nah, saya menggunakan beberapa algoritma pencocokan string untuk menyaring sampah-sampah tersebut. Untuk membedakan dia bilangan bulatkah, terus karakter apakah, terus teknik penyaringannya adalah dengan menyaring berdasarkan signature. Signature-nya itu kita buat timestamp-nya, stempel waktunya Pak. Jadi begitu kita terapkan algoritma string matching algorithm itu, maka kita dapatkan ekstraksi ini. Kalau untuk call logs, kalau untuk histori panggilan karena dia berupa hanya angka-angka, itu dari tong sampah itu lebih gampang kita ekstraksi. Karena representasi, kalau bicara teknisnya Pak, representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam Android, sementara kalau karakter itu 16 bit, jadi 16 bit, berarti sekitar 4096 jenis karakter, jadi itu lebih susah menyaringnya gitu Pak. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya. Ada di sana kamu temukan SIM card-nya nggak? Oh iya, lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia, tablet T55 merek Mito, dan di dalamnya itu SIM card-nya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Nah, mekanismenya yang mulia, SMS, ya, terutama SMS dan panggilan, itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android, itu ke dua tempat. Yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module, untuk nomor kita yang mulia. Terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau ada data-data itu ada di SIM card, ada juga di HP-nya ini sendiri. Iya, Saudara internal otomatis tersimpan di dua tempat. Semua HP seperti itu. Iya, kalau dia Android, iOS, ya, iPhone, dua-dua. Nah, di sini juga ada kau temukan ya. Iya. Pertanyaannya saudara supaya jelas secara umum dulu. Tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah di-delete. Pengertian kami secara aman ya sudah, berarti nggak ada lagi di data itu. Ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya. Kapan bisa terhapus habis dari sini? Semuanya. Kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah. Struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting. Jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu 1, semua dinilai 0 kan. Semua memori yang ada di dalam HP itu dikonversi menjadi 0. Jadi siap untuk menerima data baru gitu Pak. Oh itu metodologinya Iya. begitu ya. Baik, kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya, kita sudah bisa memahami, kita langsung saja kepada hasil, ya kan? Saudara temukan. Bisa nggak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang, di sini ada saya lihat itu kata-kata UTC ya atau UTC. Bisa saudara jelaskan itu apa? Ya, UTC plus 0 itu Pak ya. Ya, Lengkapnya UTC plus 0. UTC itu adalah referensi waktu global, Universal Time Coordinated, plus 0 artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal. Jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita. Cirebon ya ditambah 7. Apa bedanya dengan GMT?
Sama saja Pak, tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer. Oh, UTC umum digunakan komputer, tapi iya. prinsipnya sama. Sama. Nah, coba jelaskan dulu. GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu, di sini kan disebutkan salah waktu tertentu ya, dengan menggunakan UTC plus 0. Kalau dikatakan UTC plus 0, artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal. Ya. Umpamanya Indonesia. Ini dimisinya pusatnya di mana nih UTC-nya itu? Kalau tidak salah di Inggris. Inggris. Ya. Jadi Inggris pakai menggunakan 0. Jadi 0 ya. Baru kemudian kalau kita di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah 7. 7 gitu ya. Cepat. Setiap negara berbeda-beda tentunya. Berbeda-beda. Ya, setiap beda. Jadi kalau ini disebutkan di sini angkanya umpamanya 15-20 umpamanya gitu, maka itu artinya harus ditambahkan 7 kalau berbicara tentang waktu Indonesia. Iya Pak. Ya kan? Jadi kalau umpamanya 15-15, maka berarti menjadi 22-15. Begitu pengertiannya ya? Iya Pak. Itu isinya Iya. sama dengan GMT. Iya. Ya, karena kami lihat sini UTC bacanya. Oke, kalau gitu coba saudara jelaskan ya. Ini Saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? Yang ada? serinya atau apanya Pak? IMEI-nya. Ya. IMEI-nya itu, jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya terlalu kecil Pak. Mereknya Mito T55, revisionnya mungkin itu identitas manufakturernya NRD 90M. Terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 KitKat, serial number bla bla bla. Terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian sekian. IMEI-nya 357591074715526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu Ya. emailnya itu Ya. kenal unitnya Ya. 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 Nah, sekarang sebelum ke Pak Rismon, saya mau tanya Widi dulu. Ya. Widi, waktu ini kamu gunakan nomor telepon kamu itu nomor berapa? Widi lupa, Pak. Kamu lupa. Nomor Ya. pun sendiri kamu lupa. 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 Oke. Saudara ahli coba jelaskan. Selanjutnya, apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini, saya memfokuskan untuk dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database call log. Nah, apa yang saya temukan di database call log itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka ada, nah karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saja Pak, karena keterbatasan komputasi laptop saya, gitu. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada telepon masuk 4 kali. 27 Agustus 2016, yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0. Itu belum disesuaikan dengan waktu lokal, ditambah 7. Nah itu dari telepon yang sama, ya, plus 62.896.40.11.098, yaitu nomor almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Vina
merek Samsung Galaxy G313Hz gitu, Pak. Baik. Baik, saya mau fokus dulu ke di dalam ada dua data ini ya. Kan ada dua yang data yang yang ahli sampaikan di sini. Iya. Satu yang call, Ya. hanya telepon saja. Kemudian ada yang SMS. Ya. Kita bicara yang call dulu. Ya. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke. Iya, Sudah? Oke. Iya. Di dalam nomor 7 ini ada telepon masuk ya Iya, atau keluar. incoming Incoming masuk kepada teleponnya yang ada di sini. di sini. Iya. Yang ada di situ. Iya. Itu artinya berarti miliknya Widi. Iya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, Di bisa saudara, kedua. biar gampang bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah +62 8986 934 096. 96. Ya. Itu yang Widi. Iya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Ya. Pak. Yang Vina Yang Pina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar kita baca adalah +62 896 4011 098. oke. Dikonfirm ya semua Iya, ya. iya. Jadi konfirm. Dari Vina ke Widi sudah konfirm. Konfirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya 51. Jadi di jam 15 10 menit tambah 7 jam itu aja berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Iya. Ya kan? Begitu ya? Yaitu jam tadi itu. Ya? Terbalik, Pak. Ini di HP Widi, maka dari Pina ke Widi. Iya, makanya saya bilang Ya. dari Vina ke Widi Iya. ada telepon masuk 15 10 10 menit 51 detik. ya, Ya kan? UTC +0. Iya, itu Presjoro kan? Masuk di sini. Benar ya? Iya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina Pina masuk kepada Widi pada jam 15 12 12 38 38 artinya itu adalah jam 20 22 22 12 12 38 38 detik. 22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 15 12 18. 18. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi. Ya. Pada jam ini. Ya. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia Ya, jam 22 lewat 12. Ya kan? Ada lagi, Pak, 7 baris ke-10 pukul 17.13 18 UTC +0 24. Urutan 10. 17 yang nomor Urutan 10 urutan 17 10 ya? 13 18 UTC 17. +0 ya. Ya, Itu yang keempat. itu yang keempat. Oke. Ya. Dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara HP-nya Wina, HP-nya Vina ke Widi pakai HP-nya Vina. Kan begitu oleh polisi. Oke. Jadi kalau supaya tahu ini teman arahnya bahwa di sini percakapan yang call masuk adalah tahun 17. Oleh dikonfirmasi dalam keterangan saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya, pada jam 20 berarti 24 ya, jam 2 setelah kejadian ya. Tapi yang terlihat di sini sebelum dari polisi adalah jam 15.12 ini artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan.
21. Sementara di sini masih terlihat jam 22.12 Vina masih call kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya, satu. Oke. Sekarang saya ini tadi call. Telepon. Recording stopped. Recording in progress. Baik. Sekarang yang SMS dulu. Coba jelaskan. Nomor berapa? Mulai ya? Nomor 10 ya? Urutan 10. nomor 10 Pak ya. Urutan 10 ya. Berkaitan dengan interaksi message SMS antara Widi dengan belakangnya 496 dan Tina itu belakangnya 1098 itu nomor 10. Ya. Nah, di situ type-nya ada di foldernya ada inbox. Terus di sini itu dari 098 itu dari Tina. Belakangnya 1098 dari Tina. 27 Agustus 2016 15.40 10 UTC plus 0 ya, diterima oleh HP hostnya yaitu HP-nya Widi di belakang yaitu plus 628986934096 dan di situ statusnya adalah read. Nah, karakternya di situ ada yang lain-lain karena memang saya memulung dari sampah digital, jadi itulah yang ada, saya tidak tambahin kurangin karena memang sains harus bisa direkonstruksi dan harus sama oleh ahli lain. Jadi tidak saya manipulasi apapun. Di situ ada karakter-karakter dan itu yang saya dapatkan, Pak. Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 62 89 64 01 1098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 89 86 93 4096 itu handphonenya Widi. Iya, yang kita Ya. ekstraksi. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 15 14 10 ya. yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22 14 10. Ya. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Vidi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21.15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya, Pak, ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC,
spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau Kalau nggak Mac, ntar dijemput sama SMA. sama kita, gitu ya? Itu ya. Iya Pak, kalau dibuang dulu tanda tanya ya. apa sebagainya, ya. Mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina, ya, kepada Widi. Iya. Ya kan? Pada jam 22.14 tadi. Iya Pak. Ya kan? Widi, Iya, meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, iya, kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu kata-kata itu benar? iya benar, Benar ya? benar. Sini lihat. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh, jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Iya, Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya, Oh, nama geng motor. iya, Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina Iya. memiliki geng motor Iya, namanya STC. iya, Jadi di sini kamu diajak oleh Vina iya, untuk minum. iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Mohon- Pengalaman kamu sering rupanya minum. Iya. Mohon maaf, Ya. minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum. Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina. Iya, Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. iya Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum Iya, pada jam 22.14 ini. iya Pak. Oh, itu. Jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia ya, Iya Pak. ke gengnya si Egi sendiri ya. Iya Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya atau saya baca aja +628986 dan 34096 itu dari HP host, itu mengirim ke nomor +628964011098. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15:17:24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22:17:24 waktu Indonesia Barat. Statusnya send, artinya sudah terkirim ke jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, KT, kali dimarahin G, ampersand,
kali jol gitu Pak. Jadi Oke. susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda-tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, gak sok ira dimarahin gejol. Ya. Nah, Widi, ini kan Ya. HP kamu. Iya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas, Oh, kamu balas ke Wina. Ya. Oke, jawabanmu apa ini? enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya Aha. saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Iya. kamu nolak. Iya. Kamu bilang enggak gitu. Iya, enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol dengan arti enggak, udah kamu aja, saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22.17.24. Ya. Nah, ini juga jam 22.24 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21.15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22.17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Oke. Iya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi Pak itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi. Hanya 2 nomor itu. Gitu ya. Ya. Saya mau tanya pada Mega. Dari Iya. tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap Ali ini? Kalau yang masalah minum rame itu emang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu Mega, juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum? Iya. Gitu ya, di jam itu ya? Ya di zaman itu Pak. Jam itu ya. Baik. Yang lama, yang pertama kondisi. Ya. Jadi yang ingin sampaikan yang mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi yang kami sampaikan kita itu adalah kalau begini Pak, ya, lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita bandingkan dengan hasil ekstrak ya Pak SK. Ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya sama. Hasilnya? Ada. Coba silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. Jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum ramai ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak make ntar dijemput sama kita itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu.
Anda tahu apakah ini data itu hari ini yang menyimpang dari data lain atau memang oh iya. Sampai sini doang. Sampai sini aja kan. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut, Pak. Baik, jadi yang mulia, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semua isinya sama, kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa di yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu ada itu. Ya. STC. Ya. Oh sorry, maaf yang mulia. STC. Ya. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. STC. Ya, STC ya. Gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis nanti yang dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya itu menjadi penilaian daripada yang mulia. Ya. Kemudian yang mulia sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya. Saudara ahli, ada yang saudara jelaskan lagi bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda ya supaya jelas dalam persidangan ini bagaimana caranya Anda tadi kan metodologinya udah enak ini membuka ini. Nah ini mungkin dari yang mulia. sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal Pak. Kalau praktisnya heksadesimal itu ada terdiri dari satu huruf itu 4 bit. Jadi itulah rentetan data-data yang ada pada sampah digital. Saya filter itu menggunakan beberapa algoritma. Timestamp itu sebagai signature-nya. Yang mulia, mungkin dilihat sebentar. Inilah caranya. Iya, Lihat di sini. inilah mekanismenya untuk ini, menyaring. Oh ada ya, mohon maaf. Ya, menyaring dengan algoritma string matching algorithm seperti Nut, Morris, Pratt, Boyer-Moore, Rabin-Karp, Aho Korasai, dan lainnya. Dan saya juga gunakan metode saya, Japan patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang. Ini ya. Ya. Ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya. Iya. Nanti akhirnya keluar nanti tiba-tiba nih. Iya, nanti keluar sekitar 5 menit. Oh 5 menit ini baru keluar ya. Karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada di tong sampah digital itu, terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma ini Pak. Berdasarkan signature-nya itu timestamp. Timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau 2 hari sebelum 27 Agustus, sebelum dan sesudah, untuk menghemat komputasi, dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar. Ini. Ya, ini memang harus dilakukan
di luar dari sopir yang ada, karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan Pak. Jadi kita harus sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu Pak. Karena yang dipakai di Celebrit pun banyak yang nggak bisa dipakai. Maksudnya tidak bisa mendapatkan ini Pak. Harus kita menggunakan keahlian kita untuk menyaring ini Pak. Ekstraksi data yang sudah dibuang, apalagi sudah 8 tahun yang lalu, maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan Pak. Jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan, baru dibuang, terus yang lebih lama dan makin lama ini Pak. Nah di bawah ini yang kita gali, kita pulih. Itulah yang disebut scientific crime investigation itu ya. Jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu kamu ahli bisa kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu keluarlah ini. Meskipun SMS-nya tidak sempurna karena memang melekat sampah-sampah karakter-karakter tadi Pak. Oh. Karakter-karakter tadi saya SMS-nya nggak sempurna begini, tapi ada karakter yang muncul seperti tanda tanya, ada ini ya. Tapi dalamnya semua nggak hilang-hilang ya, ada di situ semua gitu ya. Baik. Mungkin Saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya. Supaya terlihat ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5-10 menit Pak. Nah ini. Iya. Nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya. Iya tinggal. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen? Apakah masih diekstrak? Masih bisa diekstrak? Permanen? Kalau tadi itu Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa. Salah satunya adalah memformat. Memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 1010. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa tidak bisa lagi Pak. Itu udah nyerah kita. Jadi walaupun di-delete, ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa Pak dengan usaha. Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi mungkin, jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15. Ya, ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar, karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu, dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cara analisis ini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi, itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia. Terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning baru ekstraksi file structure tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut, karena memang semua tadi saya katakan di 2 database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan call logs-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, Kalau tidak, minggu? kalau yang HP sudah yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak, 5 detik 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F terus 0 sampai 9. Nah sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithm. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah ini hasilnya Pak. Ini untuk kolok ya. Nah ini ya karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi. Nah takutnya HP saya, laptop saya rusak Pak, banyak data penelitian di sini. Nah ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa nah ini karakter-karakter yang tadi ya ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016. Nah, kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu, Pak. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru nih disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak, misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja kayak gini? Tidak. Nomornya aja saja yang disimpan, baik ke SIM card memori maupun ke internal memori. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, ini nomornya ini gitu ya. Iya. Nggak harus nama yang keluar. Iya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya mengenai pendapat. Masih ada Pak, mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini, karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana,
Di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini, Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Dan itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015, di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Pak. Baik, cukup. Kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan, Pak, untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini, Pak. Silakan, Pak. Di kolom. Tiga. Karena 3 berkas. Kalau Pak Mukhtar sudah ada? Kita cek. Silakan Pak. Pak Mukhtar, silakan Pak, maju ke depan. Iya. Biar bisa pulang, Pak. Ya. Ya. Identitas sudah saya serahkan tadi ya. Sudah diambil ya? Ya. Ya. Baik, makasih Pak. Baik, pemeriksaan perkaranya sudah selesai. Kalau ada keperluan bisa kembali melakukan aktivitasnya. Bisa pulang Pak, silakan. Sudah selesai Pak. Bu Mega sama Yang Mulia, supaya penyerahan HP-nya bisa diserahkan langsung. Menurut kami Pak, handphone itu agar disimpan saja dan fotonya aja dilampirkan dalam berkas. Baik. Ya, agar sewaktu-waktu ketika diperlukan bisa digunakan kembali. Nah, nanti fotonya di materai, nanti diajukan Pak. Oke, disimpan aja dulu. Baik, cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak dan Bu atas waktunya. Bisa pulang. Ya, kasih Pak. Makasih ya. Baik. Untuk habis ya untuk yang 6 orang selesai di sini. Nggak ada lagi ya. Ini akan kita skor, nanti akan kita buka untuk penandatanganan berita acara. Ya, dan ada waktunya nanti kami berikan kepada tim dari penasihat hukum pemohon untuk mengajukan insage pemeriksaan berkas 7 hari ya. Ya, nanti kami surati. Ya. Terus berangkat ke PS jam berapa, Bu? Nanti kita tanyakan dulu. Sabar Pak. Bisa Pak, nanti kami surati Pak. Kapan bisa Bapak surati? Kami itu wajib Pak.
nggak bisa kami nggak berikan. Dari termohon juga begitu ya. Mengenai PS ya, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini nanti kita skor, nanti kita buka PS-nya jam setengah 2. Kita berangkatnya jam 2. Kita buka di sini agar kita nggak perlu lagi pakai toga. Dan kita tutup ini di sana. Oke. Itu nanti ini kita skor ya, kita tanyakan dulu mengenai salah satu permintaan kami kepada tim penasihat hukum, yaitu menjaga keamanan bukan hanya kami saja, tapi semua yang hadir di sini. Makanya kami tanyakan kepada pihak termohon mengenai kepastiannya, Pak. Apakah pihak termohon ikut dalam pemeriksaan setempat apa enggak? Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan PS dari tim penasihat hukum pemohon, kemudian juga dari Yang Mulia juga sudah menyampaikan untuk hari ini adalah jadwal PS. Kami dari termohon akan mengikuti proses PS juga Yang Mulia. Untuk personil nanti kami menyusul pada saat waktu PS dibuka nanti. Baik. Ya. Kalau begitu, saya minta tolong kepada tim penasihat agar dijaga juga keselamatan kami semua. Ya. Baik, Yang Mulia, untuk keamanan sudah kami siapkan, kami Ya. juga sudah berkoordinasi dengan Polres dan juga Polsek, dan juga kami sendiri secara internal sudah menyiapkan berkoordinasi dengan jajaran resmi maupun dari pengamanan internal kami. Baik, seperti yang saya sampaikan, kita hanya melakukan pengecekan lokasi, sama membawa saksi-saksinya yang dapat menunjukkan lokasi. Kita tidak akan tanya jawab, karena saksi-saksinya sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. Oke? Siap, betul Yang Mulia. Begitu ya. Baik, sidang ini kami skor dan akan dibuka kembali setelah kita melakukan PS untuk penandatanganan berita acara. Begitu. Jam 2 kita buka untuk PS. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Di sini Pak, jam 2 kurang di sini Pak, kita buka, kita berangkat jam 2 pas. Ya. Ya. Karena kita akan kembali untuk penandatanganan berita acara. Ya, kembali lagi ke sini. Ya. Ya. Setengah 2 diharapkan sudah berkumpul di sini. Ya. Begitu ya termohon, setengah 2 ya. Ya. Baik. Sidang diskor sampai setengah 2 ya. Sidang skor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.